Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Kita bertemu lagi dalam channel ini. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah untuk mata pelajaran PPKN. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kisi-kisi ujian sekolah PPKN kelas 6 SD tahun 2022. Nomor 1. Disajikan pernyataan siswa mampu memilih contoh pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, misal ada beberapa pernyataan, anak-anak harus mampu memilih yang merupakan kewajiban. Nomor 2. Disajikan pernyataan siswa mampu memilih contoh pemenuhan hak dan dalam memanfaatkan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, misal ada beberapa pernyataan seperti ini ya. Nah, anak-anak harus mampu memilih yang merupakan hak. Nomor 3, siswa mampu memilih contoh pemenuhan hak dalam kehidupan keluarga dengan benar. Anak-anak harus memilih contoh pelaksanaan hak dalam keluarga. Nomor 4, siswa mampu membiasakan melaksanakan kewajiban dalam kehidupan keluarga dengan benar. Anak-anak memilih contoh pelaksanaan kewajiban dalam keluarga. Nomor 5, disajikan pernyataan siswa mampu memilih manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Anak-anak memilih yang merupakan manfaat keragaman karakteristik. Nomor 6, siswa mampu memilih contoh saling menghargai hobi anggota keluarga di rumah dengan benar. Anak-anak harus memilih contoh kegiatan yang mencerminkan saling menghargai. Nomor 7, siswa mampu mengelompokkan keragaman karakteristik individu dengan benar. Anak-anak harus dapat mengelompokkan keragaman berdasarkan sifat bawaan, kegemaran, kecakapan, cita-cita, dan lain-lain. Nomor 8, siswa mampu memilih usaha yang dapat dilakukan agar perbedaan karakteristik individu tidak menimbulkan perpecahan dengan benar. Nah, di sini anak-anak harus memilih contoh kegiatan yang mencerminkan usaha agar tidak terjadi perpecahan. Nomor 9, disajikan gambar, siswa mampu menunjukkan asal tarian tersebut dengan benar. Nah, misalkan contoh, diberikan beberapa gambar tarian. Dari gambar ini, anak-anak harus bisa menunjukkan asal tarian tersebut. Nomor 10, disajikan tabel, siswa mampu memilih pasangan nama provinsi dengan lagu daerah dengan benar. Nah, contoh seperti ini. Ada nama provinsi dengan lagu daerahnya masing-masing. Nah, di sini anak-anak harus mampu memilih pasangan yang tepat ya. Nomor 11, disajikan pernyataan siswa mampu memilih sikap yang perlu dikembangkan untuk menjaga keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar. Nah, misalkan ada beberapa pernyataan. Nah, dari beberapa pernyataan ini, anak-anak memilih sikap untuk menjaga keberagaman. 12, disajikan ilustrasi peserta didik dapat menganalisis usaha untuk menanamkan kecintaan terhadap tarian tradisional daerahnya dengan benar. Anak-anak harus memilih contoh kegiatan yang mencerminkan usaha menanamkan kecintaan terhadap tarian tradisional. Nomor 13, disajikan gambar dan siswa dapat menemukan sikap nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Nah, nanti akan diberikan salah satu gambar dari sila Pancasila. Nah, dari salah satu gambar tersebut, anak-anak harus bisa menemukan sikap nilai yang terkandung dalamnya. Nomor 14, siswa dapat mengaitkan lambang Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, nanti diberikan contoh sikap pengalaman Pancasila. Nah, dari sikap tersebut, anak-anak memilih lambang Pancasila yang tepat yang sesuai dengan contoh yang diberikan. Nomor 15, siswa dapat memberikan contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dalam kehidupan sehari. Anak memberikan contoh sikap pengamalan Pancasila. Nomor 16, siswa dapat menguraikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai individu. Dari kegiatan yang diberikan, anak-anak menentukan apakah termasuk hak, kewajiban, atau tanggung jawab. 17, siswa dapat menganalisa kaitan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kegiatan yang diberikan, anak-anak menentukan apa dia termasuk hak, kewajiban, atau tanggung jawab. Nomor 18, siswa dapat menyimpulkan akibat dari tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Anak-anak mengetahui dampak seorang pelajar ketika tidak melaksanakan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. 19, siswa dapat menganalisa manfaat keragaman budaya bangsa Indonesia. Nah, di sini
berarti anak-anak harus bisa memilih yang termasuk manfaat menjaga keragaman budaya bangsa Indonesia. 20. Disajikan gambar dan siswa dapat menganalisa bentuk rumah adat dan asal daerahnya. Nanti akan diberikan salah satu gambar dari bentuk rumah adat. Nah, dari sana, dari gambar yang diberikan, anak-anak mengetahui asal daerahnya. 21. Siswa dapat mendiagnosis akibat dari keragaman sosial budaya Indonesia. Anak mengetahui penyebab keberagaman sosial budaya Indonesia. Kira-kira kenapa sih kita ini bisa beragam? Nah, penyebabnya apa? Nanti anak-anak memilihnya di pilihan ganda. Nomor 22. Siswa dapat menguraikan makna persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa. Nah, sikap yang harus diterapkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 23. Siswa dapat menguraikan manfaat serta nilai yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan. Nomor 24. Siswa dapat menganalisa semboyan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak di sini harus mengetahui ya, apa sih kaitan semboyan negara kita ini dengan persatuan dan kesatuan. Nomor 25. Siswa dapat menyebutkan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Nah, ini nanti anak-anak memilih beberapa sikap yang benar-benar mencerminkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nomor 26. Disajikan cerita, siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, nanti akan diberikan sebuah cerita. Dari cerita tersebut anak-anak mengetahui, nah ini dari cerita ini termasuk penerapan sila keberapa. Ya. Nomor 27. Disajikan soal, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, kira-kira dari sila kedua itu nilai-nilai apa saja yang terkandungnya. Nah, harus bisa memilih dari kegiatan-kegiatan yang diberikan nanti di pilihan gandanya. 28. Disajikan gambar, siswa mampu mengidentifikasi pengamalan Pancasila yang terdapat pada gambar. Nah, misalkan di sini diberikan ada gambar ya. Nah, dari gambar ini dia termasuk pengamalan sila keberapa ya. Nomor 29. Menunjukkan contoh kegiatan yang mencerminkan nilai persatuan di masyarakat. Nah, kegiatan yang mana saja yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai persatuan di masyarakat ya. 30. Menunjukkan contoh sikap yang memperkuat suatu kondisi bangsa. Nah, sikap-sikap apa saja yang cocok yang dapat memperkuat suatu kondisi bangsa. 31. Mengidentifikasi manfaat sikap tertentu terhadap lingkungan masyarakat. Nah, di sini anak-anak memilih dampak dari sikap menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 32. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat memahami sikap, hak, dan kewajiban. Nah, nanti dari pernyataan yang diberikan, anak-anak harus bisa memahami apa dia termasuk hak atau kewajiban ya. Nomor 33. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap, hak, dan kewajiban. Nah, hampir sama dengan nomor 32. Di sini nanti dari pernyataan yang diberikan apakah dia termasuk sebuah hak atau kewajiban. 34. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menunjukkan sikap, hak, dan kewajiban. 35. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis alasan perlunya melestarikan kebiasaan yang baik dalam memelihara keragaman sosial budaya atau ekonomi masyarakat. Nah, nanti anak-anak harus tahu ya, kenapa sih kita harus melestarikan kebiasaan yang baik, kenapa harus kita memelihara keragaman sosial budaya atau ekonomi. 36. Peserta didik dapat memberikan contoh sikap yang perlu dikembangkan dalam keragaman sosial budaya ekonomi masyarakat. Nah, ini sikap yang perlu dikembangkan ya dalam keragaman ekonomi nanti dianalisa, dipilih yang mana sih sikap yang pas untuk mengembangkan keragaman ekonomi. 37. Disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat diteladani dalam keragaman sosial atau budaya atau ekonomi masyarakat. 38. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis sikap yang diperlukan dalam menjalankan wirausaha. Nah, sebagai wirausaha kan kita memerlukan beberapa sikap, misalkan jujur atau kreatif. Nah, misalkan di sini kreatif. Ya, kreatif itu yang contohnya seperti apa? Ya, nanti anak-anak yang milih. Nah, misalkan kreatif itu kayak gimana sih namanya kreatif? Nanti dianalisa dari contoh kegiatan yang diberikan. 39. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis sikap yang diperlukan dalam menjalankan wirausaha. Nah, berhubungan dengan nomor 38 tadi, cuma
sekarang nanti diberikan ilustrasi. Nah, dari ilustrasi tersebut, sikap apa sih yang pas yang mencerminkan dari ilustrasi tersebut? Misalkan dari cerita tersebut ternyata dia mencerminkan jujur, apa dia mencerminkan kreatif atau bertanggung jawab, disiplin. Nah, nanti anak-anak milih sikap itu yang sesuai dengan ilustrasi yang diberikan. Nomor 40, disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menganalisis sikap yang diperlukan dalam menjalankan wirausaha. Nah, bersama nomor 39, sikap apa nanti yang sesuai dengan ilustrasi atau cerita yang diberikan, apa dia kerja keras, kerjasama, tanggung jawab, atau pantang menyerah. 41, memahami pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 42, menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 43, memahami pengamalan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Nomor 44, memahami pengamalan nilai ketuhanan dalam kehidupan. Nah, untuk nomor 43 dan 44 ini sama ya. Anak-anak mengetahui penerapan nilai ketuhanan di dalam masyarakat. Nomor 45, siswa dapat menyeleksi nilai sila kedua Pancasila. Nanti disajikan beberapa kegiatan, anak-anak dapat menentukan yang mana yang termasuk pengamalan sila kedua. Nomor 46, siswa dapat mengidentifikasi nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila. 47, siswa dapat menganalisis contoh pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. 48, siswa dapat mengidentifikasi manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Jadi anak-anak dapat mengetahui manfaat pemenuhan hak. 49, siswa dapat mengidentifikasi sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Nomor 50, siswa dapat menganalisis pentingnya peran manusia dalam pelestarian lingkungan sekitar. Nah, kita nomor 50 ini anak-anak harus mengetahui ya peran kita di sini sebagai manusia. Pentingnya untuk menjaga pelestarian lingkungan sekitar. Baik, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga membantu dalam belajarnya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Tetap semangat.